Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yatillaha fa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul hadi hadiyum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis yang mulia ini serta bersimpu di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Begitu banyak nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tak ada satupun yang mampu menghitungnya, nikmat yang sepatutnya disyukuri. Tentunya kita juga berharap mendapatkan nikmat-nikmat dan pertolongan di akhirat kelak. Dan tentunya kita sangat berharap mendapatkan nikmat diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, dan dihindarkan dari wafat dalam keadaan buruk, dalam keadaan sul khotimah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama berkata bahwasanya ada beberapa golongan orang yang dikhawatirkan tergolong dalam keadaan sul khotimah. Semoga kita tidak termasuk dari golongan-golongan yang dimaksud. Golongan yang pertama adalah mereka yang melalaikan sholat. Sholat adalah perkara besar yang tidak boleh diremehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun." Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yang meremehkan waktunya, yang tidak melaksanakan rukun-rukunnya. Jika lalai saja sudah dikatakan celaka, apalagi sampai meninggalkannya. Cukuplah sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, "Inna baina rojila wa baina syirku wal kufri tarkas sholah." Sesungguhnya jarak seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah sholat. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga sholat kita dengan baik dan benar, kapanpun dan dimanapun, khususnya sholat 5 waktu. Hal ini juga harus diterapkan di sekeliling kita, khususnya kepada keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga sholat kita dengan baik dan benar. Karena sholat adalah perkara yang besar yang jika disepelekan atau ditinggalkan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sebagaimana penduduk neraka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu bukan orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka barang siapa yang sholatnya sangat rusak, dikhawatirkan tergolong dalam keadaan sul khotimah. Golongan yang kedua adalah mereka yang suka minum minuman keras atau mabuk-mabukan. Allah halalkan air, Allah halalkan susu, Allah halalkan madu, Allah halalkan sirup. Kenapa harus minum yang haram? Minuman keras hukumnya haram sebagaimana sabda Nabi, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Sesungguhnya setiap memabukkan itu adalah khamr dan setiap memabukkan adalah haram. Orang yang suka minum minuman keras atau biasa disebut mabuk bukan cuma merugikan dirinya sendiri, tetapi merugikan juga orang lain. Betapa banyak kita lihat di media-media perkelahian, pembunuhan terjadi dikendalikan dengan rasa mabuk. Bahkan pengendara tewas dalam keadaan mabuk. Nauzubillah min zalik. Di zaman sekarang bukan cuma minuman-minuman keras yang bisa merusak kesehatan mental manusia, tetapi penyalahgunaan obat-obatan dan bius-biusan.
Semoga Allah melindungi kita dan generasi-generasi kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Orang-orang seperti ini yang tidak mau menerima nasihat dan tidak mau berhenti, dikhawatirkan tergolong dalam keadaan su'ul khotimah. Golongan yang ketiga adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar, bahkan dosa besar setelah syirik. Sebagaimana Nabi ketika ditanya mengenai dosa besar, beliau mengatakan di antara dosa besar yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, menumpahkan darah orang lain dan memberi kesaksian palsu. Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis, ridho Robbi fi ridhol walidi, wa sakhatur Robbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Ini menunjukkan betapa tinggi derajatnya orang tua. Sangat masuk akal jika durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, khususnya terhadap ibu. Sebab melalui mereka kita lahir di dunia dengan segala jerih payah, resiko dan tanggung jawab yang besar dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang tidak mau menerima nasihat untuk berbakti kepada keduanya dan terus durhaka kepada keduanya, orang atau anak seperti ini dikhawatirkan akan tergolong dalam keadaan su'ul khotimah. Golongan yang keempat adalah mereka yang suka menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain bukanlah perbuatan sepele. Allah sangat memperhitungkan perbuatan seperti itu. Dan orang yang menzolimi orang lain sangat rugi di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi bersabda, azulmu zulmatu yaumal qiyamah. Setiap kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Di antara perbuatan zolim yaitu menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain. Termaksud juga di sini merendahkan orang lain, merasa dirinya yang paling benar, merasa paling berilmu, merendahkan dengan menyebut-nyebut kesalahannya, menjadikan batu lompatan agar dia terlihat hebat. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Jika saudaramu terjatuh dalam kesalahan, nasihatilah dengan ilmumu, dengan adabmu. Jangan berbicara di belakangnya. Mulut diciptakan di depan, kenapa berbicara di belakang? Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah memberi kita taufik dan kekuatan untuk terhindar dari dosa-dosa yang disebutkan tadi. Dan tiada henti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari wafat dalam keadaan sul khotimah sejauh-jauhnya. Aqulu qaulu hadza fastaghfirullahi wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.